Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Hikmah dengan NIM 2110 1211 20017 dari Prodi Pendidikan Fisika kelas A. Di sini saya akan menjelaskan salah satu materi fisika yang sudah tidak asing lagi, yaitu hukum Archimedes. Jadi hukum Archimedes ini atau gaya Archimedes itu termasuk ke dalam fluida statis, yang dimana konsepnya yaitu ketika sebuah benda berada atau dicelupkan ke dalam zat cair, bisa berupa air, bisa sebagian atau seluruhnya, maka benda tersebut akan mengalami gaya ke atas atau gaya apung. Dan rumus hukum Archimedes adalah FA, kita gunakan A karena Archimedes, sama dengan Rho dikali G dikali V dengan V adalah volume benda tercelup, lalu G adalah percepatan gravitasi yaitu 10 meter per sekon kuadrat, lalu Rho itu adalah massa jenis fluida atau zat cair dengan satuan kilogram per meter kuadrat. Untuk lebih jelasnya, saya akan menggambarkan sebuah gambaran hukum Archimedes, yaitu ini ada sebuah wadah di mana di dalamnya akan berisi air atau zat cair. Dan di dalam wadah tersebut akan ada balok, bisa balok atau benda lainnya. Di sini saya gunakan balok. Bagian atas balok, yaitu permukaan balok, itu dilambangkan dengan A ya. A adalah permukaan benda. Lalu jarak antara atas dan bawah ini itu adalah H, yaitu tinggi. Lalu jarak antara permukaan air dengan permukaan benda itu kita tulis H1. Lalu jarak antara permukaan air dengan bagian bawah benda, bagian paling bawah benda, itu jaraknya itu dinamakan H2. Lalu ada tekanan pada balok tersebut. Kita bagian atas itu tekanan atas. Tekanan adalah P, jadi kita tulis P1 bagian atas itu sama dengan Rho dikali G dikali H. Karena P1 kita tulis H1. Rumus ini itu adalah rumus tekanan hidrostatis. Selanjutnya yang di bawah itu ada tekanan bawah. Kita tulis P2, rumusnya sama. Itu Rho dikali G dikali H2 kalau untuk yang ini. Dan di antara dua rumus tekanan ini itu lebih besar yang P2. Jadi P2 itu lebih besar daripada P1. Dapat kita simpulkan P2 itu lebih besar daripada P1. Dan karena salah satunya lebih besar, maka ada selisih di antara keduanya. Ada selisih di sana. Untuk selisih dapat kita hitung menggunakan rumus selisih tekanan, yaitu delta P sama dengan P2 dikurang P1. P yang 2 dikurang P1.
Itu rumusnya dimasukkan, tinggal masukkan saja rumus ini. Itu rho dikali G di dalam kurung ya, H2 dikurang H1. H2 dikurang H1. Kita hasilkan rho dikali G dikali H. Itu adalah hasilnya. Lalu kita ketahui rumus tekanan atau P itu adalah F per A. Rumus ini bisa langsung kita masukkan ke rumus yang sebelumnya. F, kita karena Archimedes, kita tambahi A, dan yang bawahnya A sesuai dengan rumus tekanan, itu sama dengan, kita tulis yang sama dengannya tadi, rho dikali G dikali H. Lalu FA sama dengan rho dikali G dikali H dikali dengan A. Kita ketahui bahwa H dikali A itu adalah rumus volume benda. Jadi H dikali A itu adalah volume benda atau V. Dan V ini bisa kita masukkan ke persamaan, yaitu FA sama dengan rho dikali G dikali V. Nah, ini dia adalah rumus dari hukum Archimedes atau gaya apung. Kita lihat sama dengan rumus baku yang telah ditentukan. Jadi dari apa yang kita dapat kita simpulkan bahwa gaya Archimedes ini adalah gaya yang dialami benda ketika berada dalam zat cair. Akibatnya, ketika kita menimbang benda di dalam zat cair, pada alat ukur yang kita gunakan itu akan terbaca lebih kecil karena ada gaya dorong atau gaya ke atas. Baiklah, itu saja dari saya. Semoga bermanfaat. Saya ucapkan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.